Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridan Raini, NRP 048, dan juga teman saya Hairunisa, NRP 050. Di sini kami akan menjelaskan PNID yang telah kami buat, yaitu tentang penghilangan lemak dari biji anggur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karbon dioksida superkritis. Ini merupakan metode ekstraksi yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu cairan atau padatan, di mana keuntungan utama dengan menggunakan ekstraksi CO2 ini adalah tidak adanya residu solvent sedikit atau bahkan tidak ada kerusakan senyawa flavor yang karena penggunaan suhu yang relatif rendah dan juga selektivitas yang bisa diatur untuk memainkan suhu dan juga tekanannya. Akan tetapi untuk kerugiannya ini adalah investasi alat dan juga biaya pada operasional prosesnya itu merupakan cukup mahal. Oleh karena itu, penggunaan cara ekstraksi ini biasanya hanya untuk bahan-bahan yang bernilai ekonomi yang sedikit tinggi. Kemudian di sini ada subcritical water. Subcritical water ini didefinisikan sebagai air yang terletak pada suhu antara titik didih dan juga titik kritisnya, di mana tekanan dapat diatur sedemikian cara agar air tetap dalam keadaan cair. Teknik ini berada pada bidang ekstraksi, reaksi, dan juga kromatografi. Penggunaan subcritical water ini adalah sebagai pelarut, yaitu yang digunakan pada ekstraksi yang akan kami lakukan. Kemudian, untuk proses dalam penghilangan lemak dari biji anggur ini, itu terletak pada gambar yang telah kami buat, yaitu gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk proses variabel yang kami gunakan pada sistem, yaitu ada tekanan, suhu, laju aliran dari CO2. Kemudian untuk set point-nya sendiri, itu yaitu ada tekanan, waktu, suhu ekstraksi, dan juga level. Kemudian yang selanjutnya ada manipulated variable, yaitu yang digunakan yaitu konsentrasi substrat yang digunakan pada biji anggur dan juga level yang ada pada ekstraktor. Oke, selanjutnya berdasarkan gambar yang sudah kami buat, di mana akan diproses melalui proses ekstraksi menggunakan tangki ekstraktor yang telah dimodifikasi. Pada feed digunakan gas N2 yang berguna untuk proses pembersihan sistem sebelum dilaksanakan atau dimulai proses ekstraksi dan digunakan untuk proses deoksigenasi air deionisasi yang digunakan sebagai pelarut. Untuk menghilangkan O2 dari air deionisasi yang digunakan sebagai pelarut, N2 digelembungkan ke dalam tangki air selama 15 menit, sementara tangki tetap terbuka. Oksigen di dalam ekstraktor dan di dalam saluran pipa dihilangkan dengan membiarkan N2 melewati sistem selama 5 menit, dan selama fase ini, katup tekanan balik di outlet ekstraktor dipertahankan terbuka. Setelah pembersihan N2, katup tekanan balik ditutup dan loop kontrol suhu ekstraktor dimasukkan ke mode otomatis sehingga sistem mencapai suhu ekstraksi titik setel yang diinginkan. Kemudian, air dipompa ke ekstraktor dengan menggunakan pompa HPLC. Pompa air pada gambar 1, yaitu gambar yang telah kami buat. Sebagai hasilnya, tekanan yang diinginkan akan tercapai. Tekanan ekstraksi titik setel dipertahankan dengan menetapkan nilainya sebagai nilai tekanan maksimum pompa HPLC. Proses disimpan dalam mode ekstraksi statis selama 20 menit sebelum katup tekanan balik dibuka dan sebagian ekstraksi dinamis dimulai. Laju aliran pelarut dihasilkan dari nilai set point yang diberikan ke pompa HPLC dan katup tekanan balik. Ekstrak air atau polifenol dikumpulkan setiap 20 menit selama waktu ekstraksi 2 jam. Pada akhir waktu ekstraksi, pompa air dihentikan dan pelarut di dalam ekstraktor dikeringkan dengan membuka katup pembuangan yang ditempatkan di T pada pipa outlet ekstraktor. Sebagai hasil dari prosedur ini, sampel dikumpulkan setelah 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 menit. Selain itu, untuk mengukur semua polifenol yang diekstraksi, satu sampel lagi dikumpulkan setelah drainase akhir ekstraktor. Ekstrak dibawa ke volume akhir menggunakan rotary evaporator. Sekian presentasi tugas besar yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.